Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Frater Atus Maya Bubun, dalam Renungan Harian edisi 3 Maret 2021. Renungan harian ini berdasarkan kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20 dan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Saudara-saudariku yang terkasih, jabatan dan kedudukan amat menentukan reputasi seseorang dalam masyarakat. Seorang akan dihargai, disegani bila ia memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Namun ingat bahwa jabatan dan kedudukan dapat menjadi dalang yang merusak kehidupan pribadi dan juga kehidupan bersama bila disertai dengan intensi atau maksud yang jelek. Ketika Presiden Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang membuat sebuah gebrakan besar di negara kita, memulai pembangunan dari desa. Rencana pembangunan ini didukung dengan anggaran yang cukup fantastis. Menurut kabar media Kompas pada tahun 2020, sebuah desa bisa memperoleh dana hingga 960 juta. Kabarnya, anggaran ini sudah naik menjadi 1 miliar. Jumlah ini tentu amat fantastis dan menggiurkan bagi banyak orang. Akibatnya, di mana-mana muncul banyak politisi-politisi di desa-desa. Ada politisi yang tentunya datang dengan maksud baik untuk terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan yang tepat sehingga dapat memajukan sebuah desa. Tetapi di lain pihak, ada juga yang datang dengan intensi yang jelek untuk dapat menyelenggarakan keuangan itu demi kepentingan pribadi. Kabarnya, di desa-desa saat ini mulai terjadi perpecahan hanya karena kepentingan para politisi-politisi desa. Mirisnya, kehidupan keluarga menjadi rusak. Tatanan hidup bersama yang selama ini dibangun menjadi hancur hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi dari para politisi tersebut. Persoalan jabatan dan kedudukan bukan hanya menjadi persoalan kita di zaman ini. Pada zaman Yesus, hal ini juga sudah terjadi. Bahkan hal ini justru terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Yesus, yakni Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yakobus dan Yohanes bersama dengan ibu mereka datang menjumpai Yesus, bersujud di hadapannya dan memberikan sebuah permintaan, yakni agar mereka dapat memperoleh jabatan atau kedudukan dalam kerajaan Allah, yang seorang di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan. Yesus kemudian menegur mereka dengan sebuah pernyataan retoris bahwa persoalan duduk dalam kerajaan Allah adalah urusan Bapa di surga. Bahkan ada sebuah penegasan penting lain yang ditegaskan oleh Yesus, bahwa kerajaan Allah itu dapat diperoleh yakni dengan pelayanan, bukan karena kedekatan personal. Yesus bahkan memberikan sebuah penegasan yang paling penting dari semua penegasannya. Bahkan menurut The New American Bible, Yesus memberikan sebuah poin paling penting, yakni dirinya sebagai teladan, bahwa ia datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan inilah yang harus menjadi pusat dan teladan bagi Yohanes dan Yakobus untuk mau duduk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Yesus dan Yakobus beserta Yohanes menghantar kita pada sebuah refleksi yang menarik mengenai jabatan. Pertama, jabatan dan kedudukan adalah persoalan kehendak Allah.
Ketika Allah menghendaki, maka jabatan dan kedudukan pasti akan kita peroleh. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang kotor, misalnya dengan kedekatan personal, apalagi suap menyuap untuk memperoleh jabatan. Itu adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Kita bertentangan dengan kehendak Allah bila kita melaksanakan hal itu. Kedua, strategi untuk memperoleh jabatan sebenarnya sederhana, yakni pelayanan. Ketika seseorang ingin memperoleh jabatan atau kedudukan dalam masyarakat, maka ia harus melayani. Hanya dengan pelayanan, maka seorang akan memperoleh kepercayaan. Pelayanan dan pemberian diri yang total adalah kunci untuk memperoleh jabatan. Kata orang bijak, action speak louder. Tindakan berbicara lebih keras. Tindakan nyata dalam pelayanan akan menghantar orang pada sebuah kepercayaan untuk mengangkat kita menempati posisi tertentu. Ketiga, ingatlah bahwa jabatan dan posisi adalah pemberian Allah. Karena itu, ketika kita memperoleh jabatan atau kedudukan tertentu, ingatlah bahwa itu harus untuk kepentingan kerajaan Allah, yakni melayani kepentingan bersama dan mengejawantakan karya Allah di tengah-tengah dunia kita. Mungkin bagi sebagian orang, hal ini amat sulit, apalagi di era kita dewasa ini yang sudah terkontaminasi oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi Yesus, hal itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Kita tidak boleh menurunkan standar kerajaan Allah hanya karena ingin menyesuaikan dengan kebiasaan atau kontaminasi yang sudah kita peroleh. Justru kerajaan Allah, perkataan, sabda, dan tindakan Yesus adalah obat bagi dunia yang sakit dan haus akan jabatan, dan garam bagi dunia yang sudah hambar karena kepentingan orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Belajarlah dari Nabi Yeremia. Ia menjadikan panggilannya sebagai nabi untuk pelayanan dan pelaksanaan kehendak Allah. Dan yang paling penting ialah belajarlah dari Tuhan Yesus. Ia adalah pelayan yang sejati, yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.